Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar peningkatan kapasitas tim pembina Posyandu Desa se-Kuburaya tahun 2025, Senin 24 November 2025 di Aula Kepong Bakol. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto dan diikuti tim pembina Posyandu dari seluruh desa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi pelayanan publik di tahun 2025. Dengan 511 posyandu di Kuburaya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, tim pembina dan kader dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sukiryanto juga mengingatkan bahwa posyandu memiliki peran yang luas, bukan hanya administrasi tetapi pusat layanan yang menampung aspirasi warga. Ia berharap peningkatan kapasitas ini dapat memperkuat penanganan stunting, terutama di desa-desa 3T yang membutuhkan pembinaan lebih intensif. Hari ini adalah BIMTEK Pembina Posyandu ya Pak Kadis ya. Nah kita saat ini stunting kita hampir 100.000 kita naik lagi nih. Nah mudah-mudahan dengan BIMTEK ini juga bisa nanti sistem memperdalam teknis apa yang akan dilakukan untuk menghadapi stunting ini. Yang kedua, untuk menghadapi makanan bergizi nanti karena ada program 3T, mudah-mudahan ini tepat sasaran sehingga nanti stunting, kemudian anak-anak balita, ibu hamil, ibu menyusui itu gizinya bertambah. Kemudian anak-anaknya tidak stunting, apabila gizinya bagus kan tentu tidak akan stunting. Nah hari inilah yang dilakukan oleh Pemdes untuk dalam rangka BIMTEK Pembina. Bayangkan kita dari yang di BIMTEK hari ini akan membina kurang lebih 511 posyandu, mungkin itu. Kepala DPMD Jakarian Syah menambahkan bahwa tim pembina harus satu alur dari kabupaten hingga desa, karena tugas posyandu kini mencakup kesehatan, infrastruktur, sanitasi, hingga pelayanan sosial. Mengagendakan untuk melakukan penguatan kapasitas dari tim pembina. Nah, tim pembina ini juga harus satu alur dengan tim pembina kabupaten, tim pembina kecamatan, kemudian tim pembina desa. Nah, pembinanya siapa? Yaitu kepala desa. Siapa lagi? Yaitu ketua tim penggerak PKK sekaligus ketua tim pembina posyandu, yaitu istri kepala desa. Nah, karena mereka ini harus memahami dulu apa sesungguhnya esensial daripada posyandu yang selama ini kita lakukan. Jangan sampai posyandu yang kita kerjakan itu tidak memenuhi kriteria sesuai dengan apa yang diamanahkan, apa yang dia harus lakukan dalam rangka penurunan stunting. Nah, Kuburaya ternyata memang mengalami data yang menurun. Nah, oleh karena itu hari ini juga kita akan berbicara bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan stunting di masing-masing desa, di masing-masing dusun, di masing-masing posyandu. Oleh karena itu mereka ini harus dibekali. Di samping itu juga paradigma ke depan bahwa posyandu ini tidak hanya menangani masalah kesehatan, tapi juga menangani masalah-masalah ikutan. Sepertinya ada transformasi ya. Transformasi dari posyandu hanya kesehatan juga sekarang ini sudah beralih. Di situ ada menangani masalah terkait dengan infrastruktur, berkaitan dengan sanitasi, berkaitan dengan keamanan, ya linmas dan sebagainya. Jadi ini satu kolaborasi dari pembina ya posyandu dalam rangka persoalan yang selama ini yang dihadapi oleh kader, misalnya masalah keamanan ketika melakukan tugas, kemudian masalah sanitasi di rumah tangga ya, yang anak-anaknya stunting, kemudian masalah rumahnya ya kan, kemudian sosialnya terkait dengan pelayanan sosial ya, dan sebagainya itu. Jadi ini satu kolaborasi. Dalam kegiatan ini turut diumumkan pemenang lomba desa berkinerja baik dalam penanganan stunting. Desa Sungai Itik sebagai juara pertama, Desa Teluk Kapuas juara kedua, dan Desa Limbung juara ketiga. Kegiatan ini diharapkan memperkuat posyandu sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi desa-desa di Kuburaya.